Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fridolin Jessica Jahamin, NIM 2020017034. Izinkan saya mempresentasikan hasil laporan magang saya bagian perencanaan dan pengelolaan data Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung untuk bagian yang pertama, yaitu tentang gambaran khusus mengenai tempat magang. Jadi salah satu bidang yang sangat berperan penting dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan, yang bentuk untuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan mutu pendidikan untuk meningkatkan persentase pengembangan sistem laporan pencapaian, kinerja dan keuangan, meningkatkan persentase angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah luar biasa, serta jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional. Berikut ini merupakan pemaparan yang ada di bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan. Untuk yang pertama ada seksi perencanaan dan pendataan pendidikan. Jadi di dalam seksi perencanaan dan pendataan pendidikan itu terdapat yang pertama ada seksi perencanaan dan pendataan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendataan pendidikan. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, seksi perencanaan dan pendataan pendidikan mempunyai fungsi yang pertama, penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pendataan pendidikan. Yang kedua, penyiapan fasilitas kebijakan teknis perencanaan dan pendataan pendidikan. Yang ketiga, penyiapan bahan penyusunan program kerja dinas. Yang keempat, pengumpulan dan pengelolaan data pendidikan pemuda dan olahraga. Dan yang berikutnya, penyajian dan pelayanan informasi pendidikan pemuda dan olahraga. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu seksi pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan. Jadi di dalam seksi pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan ini yang pertama ada seksi pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan. Terus yang kedua ada melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1. Seksi pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan mempunyai fungsi yang pertama ada penyusunan program kerja seksi pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan. Terus yang kedua, penyiapan fasilitas kebijakan teknis pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitas pendidikan. Yang ketiga ada fasilitas penyiapan penunjang akreditasi pendidikan formal. Yang keempat, pelaksanaan kajian atau analisis dan pengembangan pendidikan. Dan yang berikutnya, fasilitas pengembangan mutu pendidikan menengah dan khusus. Nah, sekarang kita masuk pada ringkasan kegiatan magang. Jadi pada saat kegiatan magang, kita merekat beberapa data seperti membantu mencatat surat maupun undangan yang masuk dari dinas atau instansi luar ke dalam buku agenda masuk. Selanjutnya membantu mengarsip semua surat selama beberapa bulan terakhir menjadi satu file dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya membantu menulis daftar hadir di setiap rapat di bidang perencanaan. Selanjutnya membantu mengarsip dan menata setiap surat yang masuk secara beruntun sesuai tanggal masuknya surat. Dan yang selanjutnya kita sering membantu men-scan berkas-berkas penting seperti DPPA, SKDP, Induk maupun BTKB. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu output dan kontribusi kegiatan magang. Jadi untuk yang pertama, bagian output. Di dalam kegiatan output ini, di mana saya membantu pengarsipan dan meng-scan file data laporan RPPA bulan April dan Maret 2022. Pengikutan tersebut bertujuan agar file tersebut digabungkan dalam satu file sehingga memudahkan dalam pencarian. Yang kedua, membantu menulis surat perintah kerja luar ke dalam buku agenda masuk. Hal tersebut bertujuan agar mengetahui agenda berupa tanggal keluar dari setiap karyawan yang bertugas kerja luar atau mengunjungi suatu perusahaan atau instansi tertentu. Yang ketiga, menulis daftar hadir rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Renbang. Hal tersebut bertujuan agar mengetahui siapa saja yang hadir maupun tidak hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Dan yang berikutnya, menulis undangan masuk dari Inspektorat DIY ke dalam buku agenda masuk. Hal tersebut bertujuan agar menghadiri pembahasan usulan, saran, dan masukan terkait naskah tersebut. Jadi kegiatan tersebut merupakan ringkasan output yang saya lakukan selama kegiatan magang. Sekarang kita di bagian kontribusi kegiatan magang, di mana saya sedang membantu menulis surat maupun undangan masuk dari instansi luar ke dalam buku agenda masuk. Itu juga terdapat gambar dan juga keterangannya. Yang kedua, mengarsip semua surat masuk ke dalam
dalam bentuk satu file. Di situ juga terdapat gambar di mana salah satu staf sedang menjelaskan cara pengarsipan data maupun file ke dalam bentuk satu file saja. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu masalah dan solusi yang ditemui pada saat kegiatan magang berlangsung. Selama menjalankan kegiatan magang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kurang lebih 40 hari, ada beberapa permasalahan dan kesulitan yang ditemui. Yang pertama, ada banyak fasilitas yang sudah rusak seperti komputer dan printer, sehingga pada saat menggunakan harus bergantian sehingga pekerjaan juga akan lambat dan terhambat. Terus yang kedua, terjadinya kesalahan pada saat penulisan surat undangan masuk ke dalam buku agenda masuk akibat kekeliruan dan dikarenakan kurang banyaknya karyawan di bidang perencanaan terkhusus bagian penerimaan surat masuk. Terus permasalahan ketiga, sering terjadinya kelupaan menandatangani daftar hadir oleh peserta rapat pada saat rapat. Dan yang permasalahan terakhir yang sering ditemui adalah tempat fotokopi yang terlalu jauh dengan ruangan sehingga memperlambat pekerja, seperti memfotokopi berkas yang agak lumayan penting. Adapun solusi dari permasalahan yang ditemui pada saat kegiatan magang berlangsung, jadi dalam menyikapi dan menanggapi permasalahan yang ditemukan, tentunya mempunyai solusi seperti yang pertama, mempersiapkan lebih banyak komputer di ruangan perencanaan sehingga dalam penerbitan surat keluar maupun mempersiapkan surat masuk lebih cepat terselesaikan. Terus yang kedua, menambah karyawan baru di ruang perencanaan agar membantu dalam penulisan surat masuk. Terus solusi yang ketiga, sebaiknya pada saat diselenggarakan rapat, salah satu karyawan ditugaskan untuk masuk ke ruangan rapat untuk menulis atau mengingatkan daftar hadir rapat kepada anggota rapat. Solusi yang terakhir, disiapkan setidaknya satu mesin fotokopi di setiap ruangan agar lebih mudah dalam melakukan fotokopi berkas tanpa harus memakan waktu menunggu lama. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu bagian kesimpulan. Jadi dari uraian kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan, yang pertama, Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga. Kesimpulan yang kedua, dengan adanya kegiatan magang, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Penulis memperoleh banyak pengalaman kerja yang tentunya dapat bermanfaat untuk penulis ke depannya. Magang juga dapat membantu dalam meningkatkan potensi keahlian yang profesional di dalam dunia kerja nanti. Kesimpulan berikutnya, dalam bidang perencanaan, penulis akan dibekali dengan ilmu sebagaimana penyusun program kerja bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan, penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan, penyiapan penyusunan program kerja dinas, penyiapan kebijakan teknis operasional pendidikan. Dan kesimpulan yang terakhir, penulis dapat memahami hubungan kerja dengan baik dan mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya sebagai pegawai, serta meningkatkan tingkat kecermatan dalam menginput data dan lain-lain. Baik, sekian presentasi laporan magang saya bagian perencanaan dan pengolahan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sekian dan terima kasih. Salam.